Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat GBS Yerusalem Baru yang disayang oleh Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara ibadah keluarga di rumah masing-masing, kami di sini juga sedang ibadah keluarga. Saya menghimbau saudara-saudara melaksanakan ibadah keluarga dengan bersukacita tetapi juga tidak kaku, artinya sebelum ibadah dimulai, bapak-bapak yang memimpin ibadah keluarga di rumah-rumah, sampaikan kepada anggota keluargamu, siapa yang main musik, siapa yang main pujian, dan bapak-bapak yang menyampaikan khotbah. Bisa dibantu juga khotbah bapak-bapak melalui ibadah-ibadah online yang ada khotbahnya. Di sini Mas Theo akan melayani musik kajun, Mas Ipung gitar, nanti Okta yang berdoa untuk firman Tuhan, Mia yang sharing, dan Mas Anton yang akan berdoa pembukaan dan memimpin pujian. Karena itu mari kita mulai dan silakan Mas Anton memulainya. Shalom, puji nama Tuhan, kita dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan dan kita bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kami memuji, kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena kami ada sebagaimana kami ada saat hari ini. Ini semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami bersehati, berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur atas semua karya dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami rindu juga mendengarkan isi hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan persekutuan yang indah ini juga terjadi di rumah tangga yang lain, di keluarga-keluarga yang lain. Dan biarlah mereka juga menikmati berkat firman Tuhan yang sama, yang seperti yang akan kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus pimpin kami dari awal sampai dengan akhir dari ibadah hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Lord, Lord Jesus, 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 Lord. Hallelujah, Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sebentar lagi kita akan diberlakukan yaitu adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Biarlah kita semua jemaat Tuhan melakukan 5 hal. Yang pertama adalah kita di rumah. Yang kedua, kita selalu memakai masker ketika kita ada di luar rumah. Yang ketiga, selalu cuci tangan. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima adalah kita harus selalu berjaga jarak. Biarlah kita semua bersama-sama melakukan hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Di kondisi yang saat hari ini, kita tetap melakukan seperti apa yang pemerintah lakukan untuk kita kerjakan, dan seperti yang disampaikan Mia, mari kita sama-sama jemaat Tuhan untuk melakukannya bersama-sama. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Tuhan begitu luar biasa, kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan begitu luar biasa buat setiap kita. Dia menjadikan kita semua pemenang. Maka dari itu kita semua harus mengucap syukur untuk semua kasih setia daripada Tuhan. Karena kasih-Nya sungguh indah buat setiap kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh indah dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berikanlah hati kepada kami untuk mendengar setiap firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke, COVID-19 telah menjadi sejarah dunia. Dan karena menjadi sejarah dunia, pasti setelah badai pandemik ini selesai, akan dibicarakan oleh banyak orang, bahkan oleh keturunan kita. Pasti juga ada buku-buku novel yang ditulis berdasarkan sejarah dunia ini, yaitu COVID-19. Ada juga pasti film-film,
lagu-lagu yang digubah, ditulis dengan cerita-cerita yang melukiskan tentang bagaimana pandemik COVID-19 ini telah merenggut nyawa ribuan orang di dunia. Juga akan menjadi cerita-cerita kalian kepada cucu-cucu di masa yang akan datang. Bahwa kalian akan cerita, opa, oma dulu pernah tinggal di rumah beberapa bulan. Dan si cucu akan bertanya, loh kenapa oma? Kenapa oma dan opa harus tinggal di rumah? Karena di luar ada virus. Dan mereka tidak bisa mengerti karena mungkin beberapa tahun lagi teknologi kedokteran sudah makin maju dari saat ini. Dan mereka tidak bisa memahami bagaimana virus bisa membunuh ribuan orang. Dan kalian akan cerita, memang pada waktu itu belum ada obatnya nak. Belum ada orang yang bisa mengatasi korban-korban dari COVID-19. Jadi opa oma tinggal di rumah untuk menghindari penularan. Dan mereka akan mengejar. Apa yang opa oma lakukan waktu itu? Kami hanya berdoa. Terus apakah dengan berdoa itu oma, opa yakin bahwa Tuhan melindungi? Oh kami yakin. Karena kami mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kami tidak takut. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang melindungi kami dan yang membuat kami bisa bertahan hidup sehingga bisa cerita kepada kalian cucu-cucu opa dan oma. Saudara, mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus memang sangat penting. Ya, anak-anakku semua, saya ajak kalian betul-betul mengerti apa yang dimaksudkan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 12 tentang mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita baca. Ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu yang menjadi kehendak dan tujuan Rasul Paulus saat itu. Padahal saat itu Rasul Paulus sedang dipenjara. Menurut beberapa penelitian teologis, penjaranya ada di Roma. Dan dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi melalui Timotius sebagai kurir. Jadi pada waktu itu keadaan Rasul Paulus dipenjara dan tidak bebas. Padahal kebanyakan orang-orang yang ada di penjara, keinginannya, kehendaknya cuma satu, yaitu bisa bebas. Saya pernah dalam satu travel bersama seorang ibu yang akan menengok anaknya di Banyuwangi yang sedang dipenjara. Ketika dia bercerita tentang kondisi anaknya yang ada di penjara Banyuwangi, dia sambil menangis. Menceritakan keadaan bahwa sel yang hanya 4 kali 5 meter itu dihuni oleh 50 orang. Dan bagaimana mereka tidur? Mereka tidur harus sambil duduk. Karena yang ada di tengah-tengah itu yang boleh tidur pakai kasur yang dikirim oleh keluarga ke penjara itu adalah yang bisa membayar kepada penjaga sejumlah uang tiap bulan. Jadi seperti orang kos, tetapi kosnya itu hanya sebesar kasur yang boleh digelar, sementara yang lain tidurnya sambil jongkok atau sambil duduk. Seperti itu kondisi penjara. Ya memang itu ekstrim
dan mungkin tidak dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi pada prinsipnya orang yang sedang dipenjara menghendaki supaya bebas. Kita harus malu sama Rasul Paulus ketika berada dalam kondisi demikian. Dia berkata, yang ku kehendaki bukan kebebasan. Bukan supaya aku dilepas dari penjara itu dan selesai. Apa yang menjadi tanggung jawab Rasul Paulus yang harus diberikan kepada pemerintah Romawi yang menyebabkan dia dipenjara. Tetapi Rasul Paulus ingin dan menghendaki, dia mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Luar biasa. Maka kita akan belajar satu persatu di ayat yang ke-10 ini. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Di dalam terjemahan yang lain dari Alkitab, The Message, yang kukehendaki ialah mengenal dia secara pribadi, personally. Akhir-akhir ini yang kita kenal, yang kita ingin mau tahu, ternyata bukan Tuhan Yesus, tetapi adalah virus corona. Kita buka WA, kita setel TV, yang ada akhir-akhir ini adalah berita-berita tentang corona. Bahkan kita mau tahu, korbannya hari ini sudah berapa ribu orang. Jawa Timur sudah berapa? Kota kita Surabaya sudah berapa? Yang positif berapa? Yang meninggal berapa? Yang sembuh berapa? Aneh. Justru bukan Tuhan Yesus yang secara personal yang kita mau, kita kehendaki. Tetapi justru adalah virus. Maka itu mari kita belajar tentang yang terpenting dalam kehidupan kita. Bahwa I could know Christ personally. Aku ingin mengenal, mengetahui Yesus secara personal. Experience His resurrection power. Mengalami. Bukan hanya mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi mengalami His resurrection power. Mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Poin yang pertama ini kita perlu mengenal Yesus yang orientasinya pada pribadi Yesus. Bukan melulu mengenal Yesus untuk kepentinganku. Ya, seringkali kita sebagai orang percaya itu mengenal Yesus karena ada kepentingan. Mengenal Yesus yang memberkati, mengenal Yesus yang melakukan sesuatu untuk kepentingan kita. Jadi seolah-olah kita memanipulasi pengenalan Yesus, seberapa banyak yang kita bisa ambil dari pengenalan itu untuk diri kita sendiri. Yang benar adalah secara personally, artinya mengenal Yesus adalah siapa dia, bukan untuk melulu kepentingan kita. Saat itu jemaat di Filipi sudah disusupi oleh ajaran-ajaran sesat, aliran gnostik, dan aliran libertinisme. Aliran gnostik adalah pencampuran agama Kristen pada waktu itu, agama Yahudi, dan filsafat Yunani. Jadi semua dicampur baur. Itu yang menjadi keprihatinan Rasul Paulus. Makanya dia menulis surat Filipi. Tetapi juga disusupi oleh aliran libertinisme. Apa itu Pak? Aliran libertinisme? Mungkin anak-anak tanya sama saya. Itu aliran yang menghalalkan kebebasan. Liberty. Apa saja boleh. Melakukan apa saja untuk kesenangan daging. Boleh. Bayangkan saudara, bayangkan kalian bisa melihat bagaimana jemaat Filipi ini menuju dan sedang meluncur kepada kejatuhan iman dan moral. Adanya pencampuran itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberi teladan supaya jemaat di Filipi meninggalkan aliran-aliran sesat yang menyusup di jemaat pada waktu itu. Dengan cara bagaimana? Mengenal Tuhan Yesus secara pribadi.
Itu yang poin pertama. Poin yang kedua dikatakan di sana yaitu poin yang kedua, dan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan di sini yaitu be a partner. Menjadi teman. Waduh, ini bikin kita bingung. Tuhan Yesus sudah menderita di kayu salib. Tetapi kenapa Rasul Paulus berkata, dan mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Be a partner. Dan menjadi teman sekutu dengan penderitaan dari Tuhan Yesus. Sejak pengalaman berjumpa 4 mata antara dia dengan Tuhan Yesus. Di bawah terik matahari di kota Damsyik. Ketika dia membawa surat untuk menganiaya jemaat. Dia ditangkap oleh Tuhan Yesus melalui sinar yang begitu kuat. Dan dia rebah ke tanah. Dan dia ditanya oleh Tuhan Yesus. Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Dia bingung. Loh, siapa engkau Tuhan? Yesus memperkenalkan dirinya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak pengalaman berjumpa Yesus, lalu bertobat, menjadi seorang rasul, hidupnya Rasul Paulus itu tidak pernah senang. Penuh dengan penderitaan. Dia pernah menyaksikan, men-share pengalamannya, bagaimana dia sering dipukuli, didera, dicambuk, mengalami karam kapal, dalam perjalanan terancam oleh binatang buas. Bayangkan, hidup yang setelah dia bertobat, setelah jadi rasul, justru hidup yang tidak pernah senang. Maka itu, di poin yang kedua ini, kenapa dia ingin terus mengalami, bahkan be a partner in his suffering. Menjadi teman sekutu dalam penderitaan Kristus. Karena penderitaan Kristus adalah penderitaan yang sangat hebat. Kematian disiksa di salib itu adalah penyiksaan yang paling sadis, paling kejam. Dan kalau hidupnya Rasul Paulus yang menderita aniaya seperti itu, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Maka itu dia mengerti kalau aku sudah menjadi sekutu dalam penderitaan Yesus, penderitaan-penderitaan yang lain itu tidak ada apa-apanya. Penderitaan-penderitaan yang lain itu kecil, ya toh, sambil menjentik kuku di kelingking. Itulah yang harusnya juga menjadi pemikiran kita. Karena dunia ini penuh penderitaan. Bayangkan beberapa tenaga medis yang men-share pengalamannya di media-media sosial. Apakah itu dokter, apakah itu suster yang merawat orang-orang yang sakit corona. Mereka sebetulnya ngeri. Karena yang di depan mereka ini adalah pembawa virus. Dan mereka harus memakai pakaian lengkap, APD, yang adalah sangat panas sekali. Sumuk, mereka pasti tidak betah. Bahkan ada yang karena kehausan, dia harus terpaksa membuka APD-nya di luar ruangan isolasi itu. Dan dia menenggak minuman itu. Dan di video sama teman-temannya. Ada beberapa yang tidur sambil pakai pakaian APD itu. Dan apa yang ada dalam hati mereka? Mereka menderita. Mereka rindu ingin ketemu keluarganya di rumah. Mereka rindu kapan aku lepas dari giliran shift kerja ini. Dan bisa melepas pakaian APD dan kembali berkumpul ke rumah. Ironi, kita yang harus ada di rumah, tadi sudah di-share oleh Kak Mia. Kita tidak betah, tidak kerasan kapan ini selesai virus ini. Sehingga aku bisa nge-mall lagi, bisa ke pasar Ratum lagi, bisa ke salon lagi, bisa ketemu teman-teman. Ironi, sementara mereka, para petugas-petugas di rumah sakit justru ingin pulang ke rumah. Maka itu mari, kita harusnya tahu saudara, dan mengenal, menjadi sekutu, menjadi teman di dalam penderitaan Kristus. Poin yang ketiga,
Dikatakan di sana, di ayat 1 itu, bagian kalimat terakhir, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dalam bahasa The Message berkata begini, and go all the way with him to death itself. Yang dipakai dalam bahasa Message ini adalah jalan. And go all the way. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, di mana aku menjadi serupa. Tetapi sebetulnya itu jalan. Dan luar biasa ketika papimu merenungkan, apa maksudnya The Message ini membuat istilah yang mirip dengan aslinya, yaitu the way. Jalan. Penderitaan Kristus yang ingin dikenal oleh Rasul Paulus, itu adalah sebuah jalan sunyi. Saya menyebutkan demikian. Oh, Popi, jalan sunyi itu. Jalan yang tidak populer. Jalan yang tidak semua orang mau menjalani jalan itu. Itulah jalan sunyi. Jalan yang tidak disukai oleh orang. Tetapi itu adalah pilihan Rasul Paulus. Dengan tujuan, ayat yang ke-11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jalan sunyi itu ditempuh oleh Rasul Paulus. Dia tahu di ujung jalan yang sunyi, jalan yang tidak populer, jalan yang dihindari oleh orang-orang. Karena mereka ingin liberty, terpengaruh aliran libertinisme tadi. Tapi jalan sunyi itu dipilih oleh Rasul Paulus karena dia tahu ujung dari jalan itu adalah kebangkitan dari antara orang mati. Dan yang luar biasa, mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan penderitaannya itu dia minta, dia kejar setiap waktu. Ayat 12 jelas, bukan seolah-olah aku sudah selesai memperoleh hal-hal itu. Tapi ini yang aku kejar, kalau aku dapat juga menangkapnya. Jadi setiap hari, setiap waktu dia ingin terus menangkap sesuatu yang penting. Yaitu apa? Pengenalan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan penderitaan Tuhan Yesus. Karena dia berkata begini, aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Penjara memang sedang memenjarakan tubuhku. Tetapi pelayananku, rohku itu sudah menjadi milik Kristus, sudah ditangkap oleh Kristus dan harus memenuhi seluruh kehendak Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Rasul Paulus tidak menyerah. Dipenjara beberapa kali, dipukuli beberapa kali, mengalami penderitaan yang begitu rupa. Untung dia tidak berhenti di tengah jalan. Untung dia tidak meletakkan pengenalan Tuhan Yesus. Sudahlah, aku give up saja. Aku selesai saja. Sudahlah, aku tidak tahan lagi. Kalau Paulus melakukan itu, tidak ada 13 surat di kitab perjanjian baru kita. Tapi justru terus Paulus menyelesaikan seluruh perjalanan, seluruh pengenalannya kepada Tuhan Yesus. Maka dia berakhir dengan sebuah mahkota. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 8. Dia berkata, aku sudah menyelesaikan seluruh perjalananku dan aku akan terima mahkota. Itulah, maka anak-anakku sekalian, mari kita terus mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan seluruh penderitaannya supaya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati dan beroleh mahkota. Amin. Tuhan memberkati, mari kita nyanyikan pujian Kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Amin.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa yang di surga, kuasa-Mu terlebih besar dari apapun. Kuasa kebangkitan-Mu itu dahsyat sekali. Dan itulah yang melindungi kami, yang membuat kami terus bisa bertahan hidup hingga badai daripada penyebaran virus ini berlalu. Dan kami bisa bersaksi kepada orang lain, terutama kepada keluarga kami dan anak keturunan kami, bahwa kami pernah berjalan bersama Tuhan, berdoa di rumah, percaya dan menerima pengenalan kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan memberkati segenap jemaat GBS Yerusalem Baru yang Kau cintai. Mungkin ada beberapa dari kami yang terdampak oleh harusnya tinggal di rumah, dan itu membuat perekonomian kami menjadi surut. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan membuat mujizat dalam keadaan seperti ini. Biarlah Tuhan buka tingkap-tingkap langit memberkati jemaat-Mu. Mari Tuhan bukakan rezeki berkat-berkat itu Tuhan. Sebagai bukti bahwa Engkau memiliki kuasa yang besar untuk memeliharakan hidup kami, anak-anak-Mu, di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa memohonkan berkat, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati kalian, Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya.